Waktu itu hari pertama Ibu kerja. Ningrum, Nggih, Bu. kamu nanti tolong bersihkan lantai 2. Oh, nggih, Bu. Dan jangan ke lantai 3. Di sana sedang direnovasi, jadi tidak perlu dibersihkan. Baik, Bu. Ingat ya, jangan ke lantai 3. Nggih, Bu. Permisi, Bu. Kamar 19 mana ya, Pak? Kamar nomor 19, lantai 2 ya, Pak? Iya, betul. Sebelah sana, Pak. Sebelah sini, Pak. Baik, terima kasih. Iya. Permisi. Maaf. Apa di dalam tidak kenapa-napa? Telung dino tengah wengi. Seumur-umur Ibu belum pernah melihat orang seputih itu. Ibu lihat nggak mukanya? Ibu nggak lihat jelas. Tapi dia berhenti menangis. Dan Ibu dengar dia bilang sesuatu. Bilang apa, Bu? Telung dino tengah wengi. Ibu nggak tahu kenapa dia bilang begitu. Ibu langsung tutup pintu dan pergi. Tapi besoknya semua jadi aneh. Ibu temukan kucing kita mati. Lalu Pak Yono tetangga kita menusuk kakinya sendiri. Dan Bu Deayu
Ibu lihat dia lompat dari atap rumah sakit, Dok. Ibu lihat sendiri. Bu, Ini sudah hari ketiga, Dok. Ibu takut. Bu, Pak Yono kan ada gangguan jiwa. Bude Yayu juga udah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Kucing kita kan juga udah tua toh, Bu. Jadi ya, gak ada hubungannya sama perempuan yang Ibu lihat. Ibu tuh cuma trauma karena lihat Bude Yayu bunuh diri. Udah hampir tengah malam loh, Bu. Ibu belum sholat isya kan? Dah sekarang Ibu sholat dulu, biar tenang pikirannya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Dino, tengah waktu. Kak bangun, Kak. Ya. Kak, Ya. mimpin Papa lagi. Kak, sudah 2 bulan. Papa sudah tenang. Masih jauh, Pak. Sebentar lagi kita masuk ke kotanya. Kalau di Semarang ini mau jalan-jalan ke gunung, tinggal pilih. Ada Telomoyo, Merbabu, Ungaran. Mbak-mbak ini sedikit-sedikit pasti belajar bahasa Jawa ya?
aja kita ke sini sih? Katanya ini warisan orang tuanya. Iya, bangunannya dari tahun 50. Tapi sewaktu bangunannya jadi, tidak langsung beroperasi. Kenapa? Aku tidak tahu. Papa kan tidak pernah cerita. Raina, Faye. Gimana perjalanan, ampun. Akhirnya sampai juga. Reina. Ya begini kalau musim liburan, full. Tapi kalau liburannya sudah selesai, ya berkurang. Ayo. Besok kan sudah mulai Senin, anak-anak sudah mulai sekolah. Kamu besok juga udah mulai sekolah kan, Fe? Iya, Nek. Disitulah kita akan tinggal. Ya. Iya, di situ. Dari sini kita bisa melihat seluruh bangunan hotel, Iya. juga kamar-kamar, jendela-jendela ya. Nah, untuk antar jemput Faye bisa pakai mobil ini ya, nanti. Ayo masuk. Nenek tidak tahu kalau papamu itu punya utang sama bank untuk bisnis. Sampai tidak bisa bayar, sampai rumah kalian disita. Tapi sekarang, hidup kalian di sini mengelola hotel. Rena, di tanganmu hotel pasti bisa lebih maju. Kamu kan dulunya manajer hotel, pasti bisa. Nanti uangnya mau ditabung buat biaya kuliah Fu. Mintanya ke dokteran tuh, Nek. Oh, bagus itu. Nah, itu kamar kalian. Baik, ayo kita lihat kamarnya. Nah, ayo masuk. Oh iya, jangan lupa urus surat-surat hotel sama pengacara papamu ya, Rena. Biar bisa atas nama kamu dan Faye. Sekarang kan hotel ini satu-satunya peninggalan papamu. Royalti novel papamu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Reina, ini barang-barang papamu. Ada di rumah ini waktu pertama kali nenek kesini. Faye? Ya, Nek. Reina? Di hotel jangan ke lantai 3, ya? Kenapa, Nek? Lantai itu ditutup, lagi direnovasi. Tukangnya lagi cuti. Karyawan juga jangan sampai ada yang ke sana. Siapapun. Takut ada langit-langit yang ambruk. Hei, Ya, Kek. ini saya. Ya udah, kamu istirahat ya. Terima kasih, Nek. Ya. Pagi, Bu. Pagi. Saya Raina, wali murid dari Faye. Murid pindahan dari Jakarta. Oh iya. Mau ketemu kepala sekolah ya? Iya, betul. Kebetulan kepala sekolah sedang ada tamu. Silahkan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Kepala sekolah belum selesai? Belum. Kemarin polisi, sekarang malah wartawan yang datang. Kasihan Karin, ibunya meninggal, tragis. Ini wartawan mana sih yang investigasi? Harian Jakarta. Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kalau masih ada perlu apa-apa, sampaikan saja. Baik. Nanti bisa sabar. Terima kasih. Saya masuk dulu. Raina? Raina? Hardo. Hei, Hey, kamu apa kabar? baik. Kamu udah pindah Semarang sekarang? Iya. Semarang di mananya? Ya tidak apa-apa kalau kamu tidak mau kasih tahu. Tadi aku lihat dekat sini ada kedai kopi. Bisa kan kita ngobrol-ngobrol sebentar? Udah lama kita nggak ketemu.
Sudah 6 bulan sejak kita putus. Maaf, aku tidak bisa. Ada kerjaan. Tidak apa. Duluan. Reina, kamu hati-hati ya. Kota ini sedang tidak aman. Tidak aman bagaimana? Kamu belum tahu? Belum? 4 hari yang lalu, ada orang tua murid di sekolah ini yang mati dibunuh, dikuliti. Pelakunya sampai sekarang masih belum ketemu. Polisi sedang mencari, dan aku datang ke sini ditugasi untuk menyelidiki. Aku udah datang ke rumah korban. Anaknya menjadi saksi kunci. Dia masih trauma, masih shock, jadi belum bisa banyak bicara. Aku sekarang akan datang ke tempat kerja korban. Siapa tahu aku bisa dapat info sesuatu di sana. Kamu tahu Hotel Ambar Mangun itu di mana? Iya benar, Ningrum kerja di sini. Tapi baru beberapa hari. Polisi juga sudah pernah datang dan tanya tentang Ningrum. Tapi kami tidak tahu apa-apa. Ya, Nek. Ya. Tapi seharusnya nenek dan kakek cerita kalau ada terjadi seperti ini. Apalagi ini korbannya adalah karyawan hotel. Kami nggak ingin kamu dan Faye takut. Kalian kan baru sampai. Saya sudah mencatat beberapa informasi dari hotel ini. Tetapi saya masih butuh banyak lagi informasi dari warga dan polisi. Oke, saya mau menginap di sini. Apakah masih ada kamar? Kak, kakak kenapa tidak terus terang saja sih sama Kak Ardo? Siapa tahu kalian bisa nyambung lagi. Waktu kakak putusin Kak Ardo dulu kan, kakak bilangnya kalian tidak bisa sama-sama lagi karena beda pandangan soal pernikahan. Kakak bilangnya kakak nggak mau punya anak. Tapi kan sebenarnya Ardo itu kan dari kecil yatim piatu, Faye. Nikah, tidak lama istrinya meninggal. Jadi keinginan dia itu benar-benar ingin memiliki pasangan, berkeluarga dan punya anak. Tidak mungkin kan dia bisa terima keadaan dan kenyataan kalau aku tidak bisa punya anak. Kak, aku tahu setahun terakhir ini berat banget buat kita. Semua bertubi-tubi, Kak. Semua habis-habisan. Tapi kakak jangan menyalahkan Allah dan terus menjauh dari Allah. Sholat, Kak.
Reina, kamu sudah mau antar Faye sekolah? Faye di mana ya, Nek? Tadi sepertinya lagi di restoran. Ya. Oke. Ada apa? Telung dino tengah wengi. Telung dino tengah wengi. Apa artinya ya, Nek? Artinya 3 hari tengah malam. Kenapa kamu tanyain itu? Tidak. Cuma perempuan di kamar lantai 3 bilang seperti itu. Semalam aku lihat ada cahaya dari kamar itu. Aku cek. Dia nangis, Nek. Katanya lantai itu sedang direnovasi. Tapi kenapa ada tamunya? Dan jalan menuju ke sana juga dikunci. Aku cari kuncinya tidak ketemu. Ya jadi aku buka paksa. Takut kenapa-napa, Nek. Tapi, Nek, kenapa kamar di situ tidak ada nomornya? Nek? Nek? Kamu buka kamar itu? Kamu lihat dia? Iya. Nek? Nek? Aku sudah bilang, jangan ke lantai 3. Kenapa kamu nggak dengerin? Kak, jadi anterin aku sekolah kan? Iya. Nek, Faye berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Kami jalan, Nek. Waalaikumsalam. Bu, polisi mau ketemu kita lagi. Anak Ningrum sudah bisa bicara. Untung dia tidak sebut-sebut soal Amar itu. Tapi omongannya sudah menyebar. Orang-orang mulai ketakutan. Bu. Pak, Reina buka kamar itu. I want to check out now. Okay. Papi, Iya, Bu. ini ada apa? Tidak tahu pada minta coklat semua, Bu. Jadi pelakunya 1 orang atau 2 orang? 1 orang. Jadi itu hasil investigasi kami. Halo, resepsionis. Kamar 13 perlu handuk baru. Baik, segera kami antar. Housekeeping. Housekeeping. Masuk aja, taruh tempat tidur. Permisi. Handuknya sudah saya taruh di atas tempat tidur. Apa ada yang diperlukan lagi? Kalau tidak ada, saya permisi. Kalau perlu apa-apa, tinggal telepon saja ke bawah. Mbak. Mbak tidak apa-apa.
Halo? Kalau aku tidak ada di kamar mandi, lalu aku ada di mana? Biarkan aku bermain setelah sekarang aku terganggu. Ratih, di kamar 13 ada tamunya tidak? Kamar itu kosong, Bu. Raina, tenang dulu, Raina. Ini aku Ardo. Ada apa? Ada apa sama pintu itu? Tidak ada apa-apa. Tapi tadi... Ada apa ya? Ada sesuatu di hotel ini, Pak. Bu. Gak ada apa-apa di sini. Kami dengar yang terjadi sama Bu Raina, Pak. Pak, Bu, kami nggak bisa di sini lagi. Tunggu dulu. Kek, Nek. Bagaimana? Kamu sudah lebih tenang? Polisi sudah pulang. Tetapi karena anaknya Ningrum terus berbicara mengenai sosok perempuan misterius di hotel ini, maka semua orang menghubungkan kematian Ningrum dengan sosok perempuan itu. Apalagi ditambah dengan kejadian Rena tadi, semua orang semakin yakin. Perempuan? Kek, Nek, di depan polisi mungkin kalian tidak mau berbicara. Tapi tolong, sekarang, apa kakek dan nenek tahu sesuatu? Perempuan itu, perempuan yang ada di kamar tak bernomor di lantai 3. Dia bukan tamu, tapi penghuni kamar itu. Dia bukan manusia. Enam tahun yang lalu, kami kesulitan keuangan. Papamu bilang kalau dia punya hotel yang bisa kami kelola dan pendapatannya bisa buat kami. Kami kaget juga, karena kami tidak tahu kalau papamu itu ada warisan hotel.
Kami juga tidak tahu kalau besan kami itu kaya. Waktu pertama kali sampai ke sini, kondisi hotel sangat rusak. Kami renovasi. Lalu waktu pasang instalasi listrik di lorong lantai 3, ada tukang yang buka kamar itu. Tukang itu bilang melihat perempuan putih sekali. Wajahnya, rambutnya, kulitnya, dan matanya merah. Dan perempuan itu bilang, "Tolong dinam tengah wangi." Tiga hari kemudian, saat tengah malam, tukang itu mati. Tapi sebelum dia mati, selama 3 hari itu, ada kejadian-kejadian aneh. Mulai dari listrik sering mati, sampai tukang itu bertingkah aneh. Siapa? Oh itu Pak. Mas. Kenapa itu? Mas. Rasakan sakitku. Kemudian kami panggil Ki Danang, orang-orang yang sangat dihormati di sini. Dia juga punya indera keenam. Dia ternyata tidak berani menyentuh kamar itu. Katanya, Ini panggonanmu ini. Tempat tinggal berpenghuni. Penghuninya tidak bisa diusir. Jangan pernah buka kamar ini. Sudah, Pak. Sudah. Supaya tidak ada yang dekat-dekat kamar itu, kami tutup lantai 3. Situasi aman sampai dengan kejadian ningrum. Sesudah itu, kami pasang gembok di pintu. Kematian tukang itu tidak ada yang tahu kecuali kami. Kalau sampai ketahuan orang-orang, waktu itu bisa batal buka hotel. Ke papamu pun kami tidak cerita. Sekarang pun, kami tidak mau sampai ada yang tahu. Bisa-bisa hotel ini tidak laku. Tapi apa yang sekarang bisa diharapkan, Bu, dalam kondisi seperti ini? Tamu, karyawan, semuanya pulang. Kalau Faye pulang nanti, kita harus ingatkan kembali dia jangan sampai dia buka kamar itu. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan bahas lebih banyak lagi lewat alat peraga langsung. Faye, tolong ambilkan alat praktikum biologi di gudang. Kamu cek dulu isinya. Kita butuh untuk tahap selanjutnya. Iya, Bu. Yang lain buka halaman 111 tentang
Rasakan sebelum mati. Gak ada apa-apa, Faye. Aduh, tadi nih. Tadi patungnya bergerak, Bu. Mana ada patung bergerak? Gak ada apa-apa kan? Faye, kamu tidak apa-apa. Faye, kamu tidak apa-apa kan? Tadi guru kamu telepon dan cerita tentang kejadian di sekolah. Faye, kamu tidak buka kamar lantai 3 yang tidak ada nomornya itu kan? Buka? Kenapa, Kak? Tidak. Kenapa kamu buka, Faye? Semalam aku kebangun, aku lihat kamar itu seperti ada cahaya, Kak. Jadi aku cek. Terus aku dengar ada suara orang nangis. Dan di kamar itu ada perempuan, Kak. Tolong. Semalam aku yang rusak gembok menuju kamar lantai 3 itu. Faye. Ada apa, Kak? Mungkin kita bisa coba bicara dengan orang yang disebutkan oleh nenek kamu itu. Ki Danang. Permisi. Ya? Ki Danang. Jadi, benar-benar tidak bisa diusir, Ki? Tidak bisa. Ada sesuatu yang menahan dia di dunia ini. Entah apa. Kalau dia tidak bisa diusir, apakah ada cara lain, Ki? Supaya dia tidak makan korban lagi. Saya bisa cari tahu bagaimana caranya. Masalahnya, saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Dia sangat menutup diri. Untuk tahu namanya saja saya tidak bisa. Nama? Iya. Nama itu sangat penting. Untuk bisa kontak dengan mereka yang tak kasat mata. Tanpa nama itu saya tidak bisa bantu apa-apa. Supaya kalian selamat dan hotel kalian tidak terganggu, kalian harus cari tahu namanya. Waktu kalian 3 hari sampai jam 12:30 malam. Sampai saat itu, sebaiknya kalian berdoa, mohon perlindungan, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ada hal-hal yang aneh dengan hotel ini. Kita baru saja tahu tentang hotel ini sejak kakek dan nenek diminta untuk ngurusin. Bahkan Papa tidak pernah sebut sedikit pun tentang hotel ini. Kita tidak pernah diajak ke sini. Dan Papa tidak mau datang ke sini.
Nek, biar saya saja. Halo? Halo, selamat malam dengan Ibu Raina. Iya, betul. Saya pengacara almarhum Bapak Anda. Iya. Ya, saya ingin menginformasikan bahwa surat-surat kepemilikan hotel bukan atas nama Bapak Yanwar, melainkan atas nama Baskara. Iya, baik. Terima kasih. Siapa? Pengacara Papa. Surat-surat hotel ini atas nama Baskara. Siapa Baskara? Katanya nama Papa sebelum dia ganti nama menjadi Yanwar. Sepertinya ada sesuatu di hotel ini yang ayah kalian rahasiakan. Dan dia tidak ingin siapapun tahu mengenai itu. Papa tahu bagaimana rasanya menyimpan rahasia sendirian. Meskipun sudah Papa tuangkan ke tulisan-tulisan Papa, tapi hati ini rasanya masih sesak. Papa punya rahasia. Masa lalu. Masa lalu. Kita harus baca semua ini. Novel-novel Papa. Papa pernah bilang sebelum dia meninggal, dia punya rahasia yang dia tuangkan di dalam tulisan. Maksudnya apa? Aku juga tidak tahu, tapi Papa pasti tulis sesuatu. Tidak tahu tulisan yang mana, tapi di situ mungkin ada tertulis sesuatu tentang hotel ini. Mungkin saja tentang penghuni kamar itu. Siapa nama dia, atau apapun. Rina? Rina, kamu ngapain? Aku mau masuk ke kamar itu. Jangan. Selama ini, tidak ada yang pernah masuk ke kamar itu. Hanya sampai depan pintu ini saja. Pasti di sana ada sesuatu tentang perempuan itu yang kita bisa temukan. Raina, jangan nekat. Kalau aku tidak nekat, aku sama Fe mati. Kak, aku ikut. Kalau kita cari sesuatu di situ berdua pasti lebih cepat kan? Oke, kita bertiga masuk. Aku ikut. Ayo. Tidak. Jangan. Raina, aku ikut. Tidak. Kamu tunggu di sini.
sampai mati. Faye. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Kamu... Tenung dino, tengah wangi. Ayo kita pergi. Ayo, Be. Sini. Kamu harus banyak istirahat. Kalau tidak, kaki kamu bisa lebih parah retaknya. Kak. Ikatku. Hanya itu yang aku bawa. Tapi di kamar itu banyak sekali barang-barang perempuan. Sepatu, baju, semua. Jadi dia pernah tinggal di kamar itu. Apa ini artinya bahwa ayah kamu kenal dengan dia dan memberi dia izin untuk tinggal di situ? Aku tidak tahu. Dia itu siapanya ayah kamu? Reina, Ardo, coba lihat ini. Ini juga. Pas sedang bersih-bersih di kamar 01, aku temukan ini di bawah tempat tidur. Ya, itu juga kami temukan di kamar 02, 03, di bawah ubin pecah di kolong tempat tidur. Puzzle. Ini adalah sebuah puzzle. Dan ini tulisan tangan yang sama. Surat? Mungkin kalau kita bisa ketemu semuanya. Aku ingat, dulu waktu memasukkan barang-barang ke kamar-kamar, aku memang melihat banyak ubin yang rusak. Lalu untuk mengatasinya kami tutup dengan karpet. Tapi kami tidak periksa di bawah ubin itu. Baskara, malaikatku, setelah hamparan putih utara asalku kutinggalkan, kakiku yang lelah menjejak di lautan mereka, yang tinggi nan indah berdaun jarum. Aku tidak akan pernah lupa. Disitulah pertama kali kita bertemu. Aku harap kita bisa selalu bersama. Layaknya mereka yang kokoh, kekal, dan abadi dalam cinta. Maukah bunga melatimu? Ini sepertinya surat cinta. Iya, buat Papa. Dari bunga melatimu. Perempuan itu, Kak. Berdaun jarum, kokoh, kekal abadi. Berdaun jarum, kokoh, kekal abadi. Inus. Kek. Dekat sini ada tidak tempat yang banyak pohon pinusnya? Pinus? Iya, pinus. Pinus indah, tinggi, daun
pohonnya runcing seperti jarum, kokoh kekal abadi. Pohon pinus itu umurnya ratusan tahun. Pasti di sana tempat pertama kali Papa bertemu dengan perempuan itu. Ada, tapi agak jauh dari sini. Dari sini harus naik mobil 4 km. Setelah itu nggak ada akses mobil lagi. Harus jalan kaki 3 km baru sampai hutan pinus. Tapi apa yang mau dicari di sana? Rena, bunga putih. Tapi ini sedikit berbeda. Hamparan putih itu pasti tidak jauh dari sini. Ayo dong, ayo. Coba ke situ. Kemana lagi kita? Pak, permisi. Ajeng ten pundi? Mau kemana? Kami sedang mencari asal tempat bunga putih tersebut. Bapak tahu? Itu dari desa saya, Desa Kembang Putih. Mas dan mbaknya ini ada keperluan apa ya? Begini Pak, ini ada hubungannya dengan kasus pembunuhan di Semarang. Apakah kami bisa bertemu dengan kepala desanya? Bisa. Mari, saya antar. Nama saya Parjo. Nama kepala desa saya Pak Sumardi. Namun, beliau ini hanya bisa bahasa setempat. Monggo Mas, Mbak. Aku iso ngrewangi apa? Silakan, Mas. Di Semarang, ada seseorang yang mati terbunuh dalam keadaan dikuliti. Pelakunya bukan manusia, Makasih, Bu. tapi sosok yang tidak kasat mata. Kami datang ke sini mencari petunjuk dan yakin kalau dulu ketika sosok itu masih hidup, dia pernah tinggal di desa ini. Oh. Dados wonten Semarang, enten tiyang pejah nika ingkang dipun seset kulitipun. Nanging pelakunipun nika sanes manungsa. Kados pawongan ingkang boten kasat mata. Nah, Mas kalian Mbak menika sampun pados katerangan lan yakin bilih pawongan wau nate gesang lan nate mangkin wonten dusun mriki, Pak. Keterangan selanjutnya apa, Mas? Wujudnya perempuan, rambutnya putih, kulitnya putih, dan matanya merah. Apa Bapak pernah tahu? Wujudipun menika estri, kulitipun menika pethak, ajeng rikmanipun menika pethak, lan netronipun menika abrit. Menapa nate pirsa panjenengan, Pak? Ora. Aku ora ngerti apa-apa. Pak. Mas, Mbak, ternyata Pak Sumardi tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dok, kita pulang saja. Mas, Mbak, maaf, malam-malam apalagi cuacanya seperti ini, tidak mungkin nyebrang sungai, Mbak. Bagaimana kalau malam ini nginap di rumah saya? Rumah saya ada di sebelah sini. Besok pagi saya antar. Bagaimana? Baik, mari.
Cara mati orang itu pasti beda-beda. Tapi siapa yang sangka kalau kita akan mati dikulitin? Raina, masih ada waktu. Kita akan terus mencari. Jujur, aku tidak habis pikir. Apa Tuhan suka mempermainkan kita? Dulu aku sudah pernah mendekatkan diri. Ibadahku tidak pernah putus. Mama kritis. Papa divonis kanker. Aku semakin mendekatkan diri. Karena aku benar-benar berharap. Aku benar-benar berharap pertolongannya. Tapi penderitaanku ditambah. Bahkan aku sampai pindah ke Semarang berharap aku punya kehidupan baru. Tapi di sini aku malah dihadapkan oleh kematian aku. Kematian adikku dan kamu. Apa yang terjadi dengan kamu saat ini? Semuanya. Apa kamu nggak bisa melihat dari sisi yang lain? Kehendak Tuhan untuk membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Supaya nanti, kalau ada kejadian yang lebih berat, kamu akan siap untuk menghadapinya. Dulu, waktu istriku meninggal, aku juga pernah marah. Mempertanyakan, bahkan menyalahkan. Tapi aku percaya, ada yang namanya cobaan. Ujian sampai detik akhir kematian manusia sekalipun. Tujuannya apa? Sebagai penggugur dosa-dosa kita nanti. Ojo mari-mari cerita kowe. Pokoknya kowe ojo nganti buka mati. Bapak! Bapak! Kamu mau kemana? Sepertinya mereka tahu sesuatu. Gue harus cari tahu. Ikut. Ayo. Ardo. Ada apa? Kue kamar anakku. Kue pengen ngerti ceritanya dheweke. Pripun iki, Bu? Bapak wis aman. Ayo. Ayo, Bu. Namanya Menur. Anak dari Bapak dan Ibu Sumardi. Menur. Iya. Dikasih nama itu dia memang seputih bunga menur yang sudah lama tumbuh di desa ini. Menur jenis melati dengan kelopak yang bertumbuh. 3 hari sesudah kelahiran, ibunya mengalami kesakitan. Menur memang lahir di tengah malam. Astagfirullah. Iki bayi apa? Pripun, Mbah? Menur lahir dengan fisik yang berbeda.
Dia dijuluki anak setan. Anak didemit. Semua menghina dia. Menur sering dikurung di rumah oleh bapaknya. Sering dipukuli. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanyut dalam pikirannya sendiri. Ayo main, ayo kita dansa. Dia suka bikin permainan-permainan dalam pikirannya. Tapi sejak umur 20 tahun, Menur pergi dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu tidak ada kabar lagi tentang dia. Di sini, orang-orang tidak bisa menyebutnya lagi karena takut kepala desa tidak suka. Reina, Ardo, Menur. Namanya Menur. Menur binti Sumardi. Hah? Menur binti Sumardi, aku Danang. Aku pengen krungu urip matimu. Wonten-wonten ingkang sumerep, perkawis ingkang goib, kejawi Sang Maha Kuwasa. Nuwun dipangestu, Sang Gusti ingkang abeng dumadi. Napa mawon ingkang boten saged renggang ing mripat manungsa saged kula jawab. Menur masuk hutan Venus. Sekarang dia. Orang tuaku meninggal ketika baru selesai mendirikan bangunan ini untuk hotel. Tetapi aku tidak tahu cara menjalankan sebuah hotel. Cuman baru di kamar ini aja yang ada barang-barang dan tempat tidur. Kamu bisa tinggal di sini. Ini punya mamiku. Kamu bisa pakai. Baskara lalu pergi ke Jakarta untuk suatu pekerjaan. Baskara, kalau kau pulang nanti, kau harus ikuti permainanku. Tapi Baskara tidak pernah kembali. Menur pergi ke Jakarta untuk menemui Baskara.
Aku menjijikkan. Harus kau ganti. Ada apa, Ki? Ki, Manur menguliti dirinya sendiri. Manur menguliti dirinya selama 3 hari. Sampai dia mati. Ayahmu membuat Manur merasa semua orang jahat pada dirinya. Dia membenci dirinya sendiri. Ki, apa yang harus kita lakukan supaya semuanya ini bisa berhenti, Ki? Kita harus mengobati sakit hati dan amarah Manur. Caranya gimana, Ki? Kita harus menyatukan 2 unsur. Unsur dunia dan unsur kematian. Hal ini bisa membuat Manur memaafkan ayah kamu. Disatukan dengan fisik Manur yang sudah mati. Maksudnya gimana, Ki? Surodino Jayaningrat, Lebur Dening Panas Suci. Surodino Jayaningrat, Lebur Dening Panas Suci. Aku mau kau rasakan deritaku sebelum mati. Kalian semua harus mati. Ki! Ki! Satu-satunya orang yang bisa menolong kita meninggal. Memang, sebetulnya sejak awal memang tidak ada masa depan dengan hotel kita ini. Sejak tukang itu mati seharusnya kita sudah berhenti. Waktu kita memang sempit. Tapi kita masih punya waktu untuk mencari cara untuk menghentikan Manur. Apa ada? Ki Danang bilang kalau... Iya, kita semua ini nggak ada yang ngerti maksudnya Ki Danang. Kematian Manur itu dirahasiakan oleh Papa. Dia simpan. Akibatnya kita semua yang susah. Bikin susah aja. Aku benci rahasia. Raina, masa lalu itu nggak bisa diubah. Dan semua yang terjadi di kehidupan ini sudah ada ketetapannya. Takdir maksud kamu? Semua yang terjadi sama aku takdir. Buat apa? Kenapa? Satu tuh aku yang nggak bisa ngerti satu nih ya. Kenapa nih aku ditakdirkan aku nggak bisa punya anak sama kamu sehingga aku nggak punya masa depan sama kamu? Maksud kamu tuh apa? Waktu 3 minggu kamu ke Medan, urusan kantor kamu, aku operasi angkat rahim.
ada kanker. Cuma Faye yang tahu. Jadi sekarang apa yang kamu mau harapin dari aku? Gak ada kan? Setidaknya dengan aku bilang ini semua, kamu tidak perlu bertanya-tanya seumur hidup kamu tentang apa alasan aku, rahasia aku. Jadi kalau aku mati, urusannya tidak panjang seperti rahasia papa. Raina. Kak. Cinta Seputih Melati oleh Baskara. Papa. Ra, coba lihat ini. Kak, itu ada di kardus barang-barang Papa. Ya. Papa ternyata ke Jakarta bukan untuk urusan pekerjaan. Ada di halaman 31. Melatiku, cinta dalam hatiku. Hari itu aku melangkah ke Jakarta, bukan untuk suatu pekerjaan seperti yang kukatakan, melainkan mencari cincin untuk mengungkapkan rahasia hatiku dan melamarmu. Ya, saya ambil ini. Cincin cantik berbentuk bunga, simbol cintaku. Tetapi tak kusangka, hari penuh harapan itu menggugurkan kesempatanku untuk bisa meminangmu menjadi istriku. Kamu tidak ingat dirimu? Namamu? Nah, Tuan dan Nyonya ini, merekalah yang menolongmu. Kau mirip sekali dengan anak kami. Namanya Januar. Tapi sayang dia sudah meninggal. Pasangan suami istri itu merawatku seperti anak mereka sendiri. Januar menjadi namaku. Mereka juga menikahkanku dengan seorang wanita. Assalamualaikum. Garinto, sini. Hingga di tengah kehidupanku sebagai Januar itu, ingatan-ingatanku datang. Menur? Langsung aku kembali ke Semarang untuk menemuimu. Menur, inginku mengutuk diriku seandainya aku tak merahasiakan maksud dan tujuanku. Seandainya saja aku langsung bilang padamu, tanpa menunda bahwa aku mencintaimu dan ingin menikahimu. Aku tak akan menguburmu di tanah bangunan hotelku ini, yang temboknya ku tandai ukiran bunga. Menur, maafkanlah aku. Bersemayamlah kau di tempat yang menjadi kenangan kita. Ku tinggalkan hotel ini karena terlalu banyak kenangan. Aku kubur Baskara. Aku adalah Januar. Hilang ingatan. Menur tidak tahu ini.
Dia harus tahu kalau papa cinta sama dia dan tidak pernah bermaksud meninggalkan dia. Kak, ini bisa mengobati sakit hati dan amarahnya. Kita bisa pakai cincin ini. Cincin bunga ini adalah cincin yang ingin ayahmu kasih ke Menur. Cincin ini adalah simbol cinta ayahmu kepadanya. Dan cincin ini juga bisa menyatukan unsur dunia dan kematian. Kita harus mencari makam Menur. Tulang-tulangnya pasti masih ada. Dan kita akan pakaikan cincin itu ke jari Menur. Kuburannya ada di terowongan bawah tanah. Di belakang hotel ini. Iya. Sudah jam 9. Kalian harus segera menemukan makam Nur. Gali sebelum jam 12 atau semuanya akan terlambat. Apa ini? Seperti ini saluran air. Atau mungkin tempat persembunyian tentara ketika zaman perang. Kita harus cari tembok yang ada ukiran bunganya. Oke. Raina! Di sini! Aduh. Di sini. Iya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dok, ini belum terlihat apa-apa, Dok. Udah, gali terus. Dok, bunganya beda. Ardo? Ardo?
Ya Allah, maafkan aku. Tolong lindungi aku dan orang-orang yang aku cintai. Aku mohon, berikanlah petunjukmu.
Kita sudah ceritakan semuanya. Polisi besok naik ke kamar itu ya? Menur sudah pergi. Ya, tapi pasti tidak ada orang lagi yang mau datang ke sini. Iya. Besok kamu kembali ke Jakarta? Ya. Aku harus memberi laporan untuk atasanku. Dok. Ira. Kamu... Enggak, kamu saja dulu. Kamu mau bicara apa? Aku cuma mau tanya, kenapa kamu diam saja? Ini soal kita. Aku juga tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Tapi aku rasa lebih baik sekarang daripada ditunda. Raina, aku masih mencintaimu. Bisakah kita sama-sama lagi? Dok, kamu tahu keadaanku bagaimana? Aku terima kamu apa adanya. Lagi pula aku tidak pernah bicara bahwa seandainya kita menikah, kamu harus melahirkan. Soal anak, masih banyak anak di luar sana yang tidak mempunyai orang tua yang bisa kita rawat. Kita masih bisa membangun keluarga. Sebagai suami, istri, ayah, ibu, bahkan sampai kakek nenek dan punya cucu. Kalau kamu bersedia. Raina, maukah kamu menikah denganku? Aku sayang kamu. Halo? Dok, kalau urusan kamu di Jakarta udah beres, jadi kamu bakal balik sini lagi. Iya, aku sekalian urus surat supaya kita bisa cepat nikah. Dan oh iya, aku juga sudah beritahu temanku kalau kamu sedang mencari pekerjaan. Dia mau wawancara kamu minggu depan. Makasih ya, Dok. Besok pas sarapan, kita kasih tahu Faye sama kakek nenek soal rencana kita untuk nikah. Iya, good night ya. Ada apa lagi, Ra? Halo, Ra?
Ardo? Tadi aku telepon tapi tidak ada jawaban. Ayo sarapan. Yang lain sudah menunggu. Ardo? Ardo? Sama kamu selamat, tapi Ardo tidak. Rasa sakit hati Menur sudah terobati karena dia sudah tahu Papa tetap cinta sama dia. Dia tidak akan menyentuh kita karena kita anak Papa. Tapi rasa sakit hati lainnya masih ada. Rasa sakit atas perlakuan buruk orang-orang lain ke dia. Seperti bapaknya sendiri dan orang-orang di desanya. Siapapun yang masuk kamar itu, selain kita berdua, nasibnya tidak akan berubah. Mati dalam 3 hari, saat tengah malam, dikuliti. Menur baru akan berhenti setelah semua orang yang sudah memperlakukan dia dengan buruk itu meninggal. Tapi setelah itu pun, selamanya Menur akan tetap ada di kamar itu. Menghuni kamar. Karena dia tidak bisa pergi dari dunia ini. Orang yang bunuh diri tidak akan bisa punya tempat di alam kematian. Faye, kamu tahu dari mana semua itu, Faye? 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 Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti kalian. Terima kasih, anak-anak Baskara. Faye? 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 Kak. Tidak apa-apa. Kak. Klas, tidak apa-apa. Kita buka paksa gerbang. Gak masalah. Sudah ada surat perintah. Ayo, kita periksa lantai 3. Katanya kamar yang gak ada nomornya. Tidak masuk akal. Sebuah kamar bisa membunuh orang. Ayo melepuh. Sabar. Iku jenengku.
Tolong Nino.